Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita masih ada di seri Kristen Basic, Kristen Dasar, menjawab pertanyaan, membahas pertanyaan-pertanyaan dasar iman Kristen kita. Dan kali ini kita mau bahas satu pertanyaan, Yesus mati untuk apa sih? Yesus mati untuk apa? Jawabannya tentu saja adalah Yesus mati untuk dosa-dosa kita, ya kan? Untuk apa dosa-dosa kita itu terus membuat Yesus mati? Karena Yesus mati supaya dosa-dosa kita bisa diampuni, ditebus. Yesus mati supaya kita ini bisa bebas dari dosa-dosa kita. Ya kan? Maksudnya gimana tuh? Dan untuk apa sebenarnya dosa-dosa itu ditebus, dosa-dosa itu dihapus gitu? Ya itu mirip beginilah, siapa yang kira-kira kalau Anda pergi ke rumah mertua, Anda tidak mandi? Mungkin saking akrabnya nggak mandi kali ya. Kita bicara soal pernikahan tahun pertama lah. Anda pasti mandi atau menghadap bos misalnya atau rapat, ya kan? Anda di kantor lagi rapat dan kita tahu ruangan rapatnya tuh tidak terlalu luas sehingga duduknya tuh agak mepet. Anda mandi nggak? Ya kalaupun tidak mandi pastikan ya kan bahwa badan ini tidak memancarkan atau apa namanya bau-bau yang kurang berkenan dan kurang membuat nyaman gitu kan. Artinya kan ada tujuannya gitu kita mandi dan untuk itu gitu supaya kita nih tidak bau gitu kan. Nah, dosa itu tidak bisa kemudian kayak tadi rapat kita datang menghadap bos, bertemu teman-teman yang lain, rekan kerja di kantor atau mertua tadi. Kita mempersiapkan diri, kenapa? Karena mereka tidak mungkin bisa mencium bau badan kita dan tetap tersenyum. Tidak mungkin, apalagi kalau bos di kantor dia bukan hanya tidak tersenyum, dia bisa usir kita keluar dari ruang kerja atau ruang rapat. Yaitu pun kalau diusir, kalau itu terus-menerus begitu bisa jadi dipecat. Kamu dipecat karena apa? Saya dipecat karena saya tidak mandi ke kantor. Itu kan sangat memalukan ya. Tapi begini loh saudara-saudara ya. Uh, Ketika kita uh, ditebus, itu ada alasan utama sebetulnya. Ini makanya itu jadi jawaban utama dari pertanyaan kita di kesempatan ini ya. Yesus mati supaya kita ini bisa menghadap Tuhan, atau lebih tepatnya bahasanya Rasul Petrus, supaya kita ini dibawa kepada Allah gitu. Karena dengan kita dikuduskan, kita bisa dibawa kepada Allah. Kenapa? Allah tidak bisa melihat kita dilumuri dengan dosa. Itu mirip dilumuri dengan lumpur yang bau dari selokan lah, dari got ya kan, tidak mungkin. Karena Tuhan itu orang pribadi yang bersih gitu, pribadi yang bersih. Dan dalam hal ini dosa-dosa Anda, dosa-dosa saya itu bau, stinky ya kan, dan bukan cuma stinky, ini benar-benar stinky gitu. Sehingga tidak mungkin kita menghadap Allah. Bahasanya Rasul Paulus begini, tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Kenapa? Dia memiliki sifat daging. Jadi sifat daging ini tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi selama orang memiliki sifat daging, terjual di bawah dosa, di bawah kuasa dosa, ya kan, orang tidak mungkin datang kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan nggak berkenan. Tuhan nggak berkenan artinya Tuhan tidak mau menerima dia. Tidak mau buka gerbang pagar aja. Kalau ibaratnya kita menghadap Tuhan dalam arti datang ke rumah gitu, mau depan pagar aja nggak bisa gitu. Nggak bisa, karena apa? Terlalu bau. Dosa Anda dan saya itu terlalu bau, stinky, sehingga perlu dibersihkan. Dan dosa itu kan noda ya, dosa itu noda, dan namanya noda tuh tidak bisa sembarang terus dibersihkan begitu saja gitu. Dan noda dosa ini tidak bisa dibersihkan kecuali oleh darah Yesus. Noda dosa tidak bisa dibersihkan kecuali oleh darah Yesus. Jadi darah Yesus itu tercurah supaya noda dosa kita itu bisa dihapus dari jiwa kita. Sehingga ketika kita sebagai manusia ciptaan Allah datang menghadap Allah pencipta, kita ini diterima. Dan dalam hal ini kan bukan kita yang menghadap juga, karena bahasa Rasul Petrus kita dibawa kepada Allah. Artinya kita ini, kematian Yesus, pencurahan darahnya itu
bukan hanya menghapus dosa kita, tapi membawa kita kepada Allah. Sehingga orang Kristen adalah orang yang ketika dia datang pada Tuhan Yesus, Tuhan, saya berdosa, saya mau disucikan, saya mau dibersihkan dengan darah-Mu, supaya saya bisa memiliki hubungan dengan Allah. Maka kita dibawa kepada Allah, itu memiliki hubungan dengan Allah. Nah, itu tujuan utama dari Anda dan saya ini menjadi Kristen. Supaya kita ini punya hubungan dengan Allah. Dan maksudnya punya hubungan dengan Allah itu artinya ada dua arah ya. Arah yang pertama itu arah ke sana kepada Allah. Artinya kita ini memuliakan Allah, kita ini menyenangkan Allah, kita ini berbakti kepada Allah, kita ini mengarahkan hidup kita untuk Allah, menyembah Allah, menghormati Allah di dalam segala kehidupan kita. Tapi kemudian arah kedua adalah arah ke sini gitu. Arah kedua adalah arah ke dalam jiwa kita, yaitu kita menikmati Allah. Menikmati Allah itu dari yang paling kecil adalah menikmati segala pemberiannya, dari pemberian-pemberian yang kecil sampai pemberian-pemberian yang besar di dalam hidup kita. Tapi juga yang lebih besar dari itu, kita menikmati Allah, kita menikmati persekutuan, hubungan langsung dengan Allah di dalam doa, dalam kitab suci, dalam persekutuan kita dengan saudara seiman, kita menikmati kehadiran Allah di sana gitu. Dan yang paling puncak dari semua itu ketika kita nanti menghadap Allah, kita benar-benar akan menikmati Allah. Mata kita melihat Dia, kita akan benar-benar menikmati Dia dengan keadaan yang penuh gitu. Karena Allah itu adalah pribadi, Allah itu adalah yang paling tinggi, yang paling benar, yang paling indah, yang paling nikmat yang bisa dinikmati. Sehingga kematian Yesus sebetulnya memberikan hadiah yang paling besar, yaitu kenikmatan terbesar, kebenaran tertinggi, keindahan terindah yang pernah manusia dapatkan. Apa? Allah sendiri. Itu menikmati Allah. Karena memang manusia ini diciptakan untuk kebahagiaan. Dan yang namanya bahagia itu kan orang yang menikmati apa yang ada di depannya dia gitu. Nah, dan ketika Yesus mati, itu ada dua arah tadi. Ke arah sini itu adalah Yesus mati supaya kita bisa menikmati Allah dengan segala pemberiannya. Yang tadi itu ya, pemberian terbesar adalah pribadi Allah sendiri. Dan yang saat ini karena kita masih hidup di bumi dengan semua kekurangan dan keberdosaan yang masih ada di sekeliling kita dan bahkan di dalam diri kita sendiri, tetapi karena kematian Tuhan sudah menghapus dosa kita, maka kita bisa menikmati segala pemberian Allah. Dan sambil kita memandang jauh ke depan bahwa suatu saat nanti kita benar-benar akan menikmati Allah sendiri. Bukan hanya saat ini kan pemberian ya kan, baik berupa materi, berupa hubungan-hubungan yang kita miliki satu dengan yang lain, bahkan hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa, hubungan kita dengan Allah di dalam doa, di dalam persekutuan dengan firman-Nya dalam kitab suci, dengan saudara-saudara seiman, itu kan semuanya hal-hal yang membahagiakan. Ketika kita jalan-jalan healing ya kan, kita lihat pemandangan, semuanya indah, kita menikmati, jiwa kita jadi segar gitu. Atau makanan yang kita makan, kuliner-kuliner ya kan, atau di rumah dengan masakan-masakan sederhana namun nikmat. Semuanya itu adalah pemberian Allah gitu. Bahkan kesehatan kita, kesegaran, kekuatan kita, baju yang kita kenakan, apapun gitu. Semua pemberian Allah dan semua kita nikmati, jiwa kita senang. Tetapi kita tahu bahwa puncak dari semuanya adalah ketika kita menikmati Allah. Nah, itu adalah jawabannya ya. Jadi Tuhan Yesus mati untuk apa? Tuhan Yesus mati untuk menebus kita, menghapus dosa kita, dan dengan menghapus dosa kita, Dia membawa kita kepada Allah. Dan ketika membawa kepada Allah, kita memiliki hubungan. Dan di dalam hubungan itu ada kita memuliakan Allah dan kita menikmati Allah selama-lamanya. Jadi bukan hanya memuliakan Allah, tapi kita juga bahagia karena kita menikmatinya. Nah, kali berikut kita akan bahas hal yang agak membingungkan tadi ya. Gimana Tuhan Yesus mati menebus dosa, tapi kita masih berdosa sekarang. Oke?
Kira-kira begitu ya. Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.